Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Salsafira Putri Kinanti, NIM 2110410645 dari kelas 3A akan menjelaskan tentang konsep bangun datar, kongruensi, dan kesebangunan segitiga di sekolah dasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu bangun datar. Bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Bangun datar disebut juga sebagai suatu bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Macam-macam bangun datar yaitu ada jajar genjang, persegi, segitiga, trapesium, persegi panjang, lingkaran, belah ketupat, dan layang-layang. Di sini saya akan bahas juga apa sih ciri-ciri dan sifat dari bangun datar. Yang pertama yaitu ciri-ciri dan sifat dari persegi. Pertama, keempat sisinya sama panjang. Panjang AB, BC, CD, dan DA yaitu memiliki sisi yang sama panjang. Berikutnya mempunyai sudut siku-siku yaitu ABC, siku-siku di B, BCD, siku-siku di C, CDA, siku-siku di D, dan DAB, yaitu siku-siku di A. Mempunyai dua diagonal yang sama panjang dan saling tegak lurus. Yang berikutnya yaitu persegi panjang. Persegi panjang memiliki ciri-ciri dan sifat, mempunyai 4 sisi yang terdiri dari 2 pasang sisi sejajar yang sama panjang, yaitu atas AB dan CD sama panjang, BC dan AD itu sama panjang. Mempunyai 4 sudut siku-siku. 1, 2, 3, 4. Mempunyai 2 diagonal yang sama panjang. Berikutnya adalah segitiga. Segitiga bisa kita lihat dari 2 hal. Yang pertama, dari segitiga dibagi 3 jika dipandang dari komponen sudutnya, yaitu jika salah satu sudut siku-siku dinamakan segitiga siku-siku seperti gambar 1. Yang kedua, jika salah satu sudutnya tumpul, dinamakan segitiga tumpul, yaitu seperti gambar 2. Yang ketiga, jika salah satu sudutnya lancip, dinamakan segitiga lancip seperti gambar 3. Berikutnya, segitiga dipandang dari ciri-ciri panjang sisinya. Yang pertama, jika 2 sisi sama panjang, maka dinamakan segitiga sama kaki seperti gambar yang 1, itu segitiga sama kaki. Yang kedua, jika semua sisinya sama panjang, maka dinamakan segitiga sama sisi seperti pada gambar yang kedua. Yang ketiga, jika semua sisinya tidak sama panjang, maka dinamakan segitiga sembarangan seperti pada gambar yang ketiga. Berikutnya yaitu jejar genjang. Jejar genjang memiliki ciri-ciri dan sifatnya. Yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang seperti yang digambar. Sisi atas dan bawah yaitu memiliki sisi yang sama panjang, dan sisi samping kanan dan samping kiri sama besar juga karena yang saling berhadapan. Sudutnya juga yang kedua, sudut yang berhadapan sama panjang, sama besar. Yang berikutnya adalah trapesium. Trapesium memiliki ciri-ciri dan sifatnya. Yang pertama, memiliki 4 sisi, 2 sisi di antaranya sejajar seperti pada gambar, dan memiliki 4 sudut. Berikutnya adalah belah ketupat.
Belah ketupat memiliki ciri-ciri dan sifatnya. Yang pertama, sisi yang berhadapan sama dan sejajar, seperti pada gambar AB dan CD, yaitu memiliki CD, DA, dan CB, yaitu dan CB. Semuanya sama panjang. Yang berikutnya, sudut yang berhadapan sama besar dan tidak siku-siku. Sudut DAB sama besar dengan sudut BCD. Berikutnya memiliki dua diagonal yang saling tegak lurus seperti AC dan DB. Berikutnya adalah layang-layang. Layang-layang memiliki ciri-ciri dan sifatnya seperti memiliki 4 sisi, 2 pasang sisi sama panjang, memiliki 4 sudut, 2 sudut berhadapan sama panjang, memiliki diagonal yang saling berpotongan tegak lurus seperti pada gambar berikut ini. Berikutnya adalah lingkaran. Lingkaran memiliki ciri-ciri dan sifat, memiliki titik pusat, panjang diameter sama dengan panjang 2 kali jari-jari, bentuknya selalu sama, yang membedakan lingkaran satu dan yang lainnya adalah ukurannya. Yang berikutnya kita akan membahas tentang kesebangunan. Kesebangunan adalah bangun datar yang memiliki sudut atau bentuk yang sama, seperti contoh gambar segitiga yang kecil dan besar, tetapi keduanya memiliki sudut atau bentuk yang sama. Yang berikutnya akan membahas kongruensi segitiga. Kata kongruen dapat diartikan dengan menempati bingkai dengan tepat atau dapat menutup rapat. Dua bangun yang kongruen memiliki bentuk maupun ukuran yang sama persis. Pada bangun yang kongruen, perbandingan dari sisi yang bersesuaian selalu sama dengan 1. Syarat-syarat dua segitiga itu kongruen. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama panjang. Sifat-sifat kongruen segitiga, sudut yang bersesuaian sama panjang seperti gambar sudut A sama dengan sudut A aksen. Yang sudut C sama dengan sudut C aksen. Begitupun dengan sudut B dan sudut B aksen. Berikutnya, sisi yang bersesuaian sama panjang, seperti sisi AB bersesuaian dengan sisi A aksen, B aksen, dan sisi BC sama dengan sisi B aksen dan C aksen. Terima kasih, hanya sekian yang bisa saya jelaskan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.